Jadi perkara ini perkara berkaitan dengan motif, modus, maunya apa kita teliti bersama, sebab mungkin moral, sikap, integritas seorang guru, seorang PNS itu sangat tidak pantas berlaku sedemikian. Kalau boleh memohon, permohonan saya kepada atasannya, mari kita tuntaskan di sini. Kita jelaskan semua bentuk kesalahan kesewenangan, mungkin kalau ada pendelegasian wewenang yang dilakukan Dinas Pendidikan melalui BKD, kita minta pertanggungjawaban para kepala sekolah, sekalipun mengelak, memberi pandangan dan solusi, mungkin malah menyuruh saya untuk menghadap kepada Pak Bupati lalu melakukan somasi lagi dan terjadi diskusi audiensi tanpa ada penyelesaian, dan saudara ini kembali memfitnah saya. Artinya bahwa ada kesombongan di sana, ada kesombongan, nebah dodo dan mengecilkan peran orang lain, gelem duite mau wonge. Yang sepatutnya sebagai atasan tentu ada overdell, cukup melakukan sesuatu di dalam kewenangannya, tidak melompat jalur ke wilayah maaf pribadi saya atau perkawinan saya sebagaimana yang dilakukan kepala-kepala sekolah di SD, yang semua sudah mengetahui, mencatat, memilah mana urusan kedinasan dan mana urusan privasi. Saya menghormati, saya punya hak untuk bertanya kepada dinas, saya akan jawab semua secara gamblang dan jelas, bahwa intinya saya tidaklah berarti mengganduli atau menunggu sampai titik darah berhabisan. Jadi hanya kematian yang memisahkan, ya Tuhan saja yang bisa memisahkan saya. Saya hanya memihak atau melihat kepermasalahan, bukan melihat orangnya. Sedangkan prosedurnya sama, yaitu gugatan ke pengadilan, permohonan izin atasan, mengajukan permohonan gross, sehingga harus dianggap benar. Karena pelaksanaan eksekutorial gross tidak dapat dibuktikan itu harus dianggap benar. Gross yang tidak dapat dibuktikan bisa dianggap benar. Seluruhan pernyataan atau diktum yang tercantum, apa yang digugat dan apa yang dituntut, terkecuali dapat menyatakan bukti sebaliknya, maka tidak dapat dilaksanakan. Yang kedua, di dalam praktek prosedur birokrasi ini memerlukan keahlian khusus, ekspektasi di dalam memutuskan sengketa jabatan, sengketa perkawinan, sengketa adat. Mungkin karena ini diindikasi ada makhlar kasus, di dalam hal ini tidak bisa dikuasai hanya satu hakim ad hoc saja atau satu orang saja atau sismen. Yang ketiga, bahwa putusan P4P dapat dimintakan kembali keterangannya dan arahan pelaksanaannya kepada pengadilan negeri. Yang keempat, bahwa putusan pengadilan agama boleh diputus diproses setelah eksekutor dari pengadilan negeri. Fatsal 2 ayat 4 terkait mawaris di pengadilan itu tentunya ada. Maka dari ini beberapa hal yang sudah saya sampaikan dalam standarnya harus jelas. Grasibukteknya adalah memberi kebebasan berkontrak, yaitu mengganti kebebasan antara tawar-menawar, syaratnya yang mengubah status antara status pinjam, kontrak, sewa, dan syarat itu bersifat tetap tertuang di hadapan antara satu dengan lainnya, bukan sebagai individu. Jadi syarat-syarat yang kita sampaikan sudah prosedural sesuai, dan mungkin ini ada kebobrokan yang harusnya dihentikan guna memberi kesempatan persaingan yang baik, yang sehat, dan undang-undang yang disepakati untuk mengatasi kemandekan berpikir atau mungkin keram otak yang dikatakan dia tadi. Pada suatu konstelasi politik mungkin ada hal lain di dalam pihak gerakan, di dalam status kekeluargaan yang menjauhkan diri dari ketergantungan perorangan secara penuh. Pada pihak yang bertentangan, yang campur tangan urusan perjanjian di dalam syarat klausa kerja yang telah melahirkan kondisi hukum bagi publik maupun bagi pribadi.
Jadi kita meningkatkan mutu hukum, ya, mutu kualitas hukum karena adanya pengawasan, pembinaan, dan perkembangan yang dilindungi oleh norma-norma cara berpikir orang dan tujuan di dalam konstitusi, keuangan, administrasi, dan birokrasi. Jadi ada kebiasaan untuk retardasi atau mundur harus diganti dengan kebiasaan-kebiasaan sosial yang sehat. Mungkin hukum boleh diganti, kebiasaan mundur diganti dengan hukum oleh kebiasaan-kebiasaan sosial yang selama ini dilakukan. Mungkin tidak ada norma yang dapat diakui tanpa suatu keefektifan minimal yang tidak menjurus pada ketaatan pada peraturan terukur dapat dijelaskan dalam kondite dalam pembatasan diri antara pribadi dan bernegara. Adanya perbedaan antara sanksi dan delik. Di situ ada sanksi, ada delik. Lokus deliktinya itu sesuai dengan sanksinya atau tidak, bahwa ketaatan itu memaksa. Memaksa tidak berbeda dengan rata-rata atau tata hukum. Tata hierarkis hukum, karena memang dalam suatu bentuk masyarakat ada satu bukan dua. Tata aturan itu hanya satu bukan dua. Karena apa? Ketaatan itu memaksa. Sah pada saat tertentu, pada waktu tertentu sesuai dengan keadaan tertentu. Siapa dia, di mana dia, itu ada aturannya. Pakai pakaian apa? Tidak mungkin seseorang menarik hukum pribadi dibandingkan dengan negara. Dalam rangka apa? Bernegara. Apa untuk pansos? Karena tindak negara itu mesti adil dan harus demikian. Tindakan negara itu mesti harus adil. Ya harus demikian karena apa? Negara itu aturan. Negara itu ada kode etik, ada norma hukum yang mengkualifikasikannya karena ada di situ sumber-sumber yang isinya sama, yaitu peraturan, ketentuan yang harus ditaati bersama, tidak semohon dao atau seenaknya sendiri. Bahwa setiap transaksional itu semua ada SPDP-nya. Dalam rangka apa? Foto itu dalam rangka keadaan apa? Jadi tiap-tiap transaksi ini tidak hanya menerapkan hukum, tapi juga kreasi hukum yang berkembang di dalam norma-norma superior, di dalam hubungan dengan lingkungan dan pihak-pihak tertentu, di mana putusan yang berwenang itu menafsirkan rumusan transaksional, memberikan pertanda satu tahap lanjutan di dalam proses yang konkret, yaitu proses hukum. Yang kedua, bahwa organ-organ administratif menciptakan hubungan hukum yang harus berpaling pada lembaga yang lebih tinggi. Harus mengacu pada lembaga yang lebih tinggi. Menghormati. Yang kedua adalah karena memang kemauan para pihak tidak pernah dengan sendirinya mewujudkan ketaatan pada kewajiban hukum, maka diciptakan sanksi hukum, perundang-undangan. Sedangkan perundang-undangan menetapkan tingkah laku yang tidak tertib sebagai gangguan hukum. Ini diancam sebagai hukuman maksimum remedium. Karena apa? Berat ringannya hukuman yang dijatuhkan tidak hanya merupakan bentuk penerapan hukum, tapi juga sebagai bagian dari proses penyelesaian masalah. Proses penyelesaian masalah itu satu diantaranya adalah mengikat adalah hukum. Keadilan, moralitas, ideologi, dan itu tidak masuk dalam teori hukum atau norma, tetapi tindakan melanggar hukum itu tercatat. Untung saja saya tidak ceroboh untuk melanggar sesuatu tanpa hitung-hitungan. Saya tidak kenceng-kencengan. Saya tidak pretel begitu saja. Semua langkah butuh trik, butuh strategi, butuh cara, butuh negosiasi, butuh hitung-hitungan. Rasional berapa dendanya, berapa kesalahannya, tentu. Bagaimanapun juga persoalan ini harus kita mediasikan, kita bicarakan dengan kepala dingin, dengan hati yang bersih dan amanah.
Karena kalau overburden ini masih dilakukan oleh Saudari Wiwi di lingkungan dinas, maka jelas yang tersangka akan banyak pihak yang melibatkan para pihak kepolisian, baik di Kayen, Sukolilo, Tambak Romo Gabus, Winong, bahkan Pucawani. Sebab sepak terjang kelakuan seseorang akan berdampak pada kelakuan orang lain. Itu terkait dengan pembobolan, penipuan yang kira-kira di sekitar wilayah tersebut dengan modus tipu daya, gendam, palak, dan alasan-alasan masif di mana orang yang ketempatan Saudara Wiwi akan kena masalah baru, yaitu tertipu menjadi korban berikutnya. Jadi harus dimasukkan matang, dimasak matang-matang, apinya yang panas, temperamen, tetapi kontrol, tidak boleh lepas. Karena banyaknya konsorsium dan dinas yang menjamin, membackingi, maka saya tidak bisa gegabah atau berspekulasi sendiri di dalam rangka penyelesaian perkara ini. Kami tetap akan berkomunikasi dengan APH dan perlu ada pihak ketiga, vendor, di dalam rangka penyelesaian kasus dan konflik, di dalam meredakan persoalan, baik di gelar perkarakannya apa adanya, apa saja, sebab perkara itu sangat kompleks, termasuk perkara psikosomatik kepribadian, hisparia, skizofrenia, tindak kriminal institusional, kejahatan yang dikemas demikian rupa sehingga kejahatan itu tidak seperti kejahatan. Kejahatan itu seperti bukan kejahatan biasa. Di dalam hal ini mungkin sudah kita ketahui dan kita tahu semuanya, ini adalah cobaan mundur yang tidak boleh dihadapi dengan main-main. Sekali main-main, kita jadi mainan dan menjadi bola panas. Penyergapan atau penggerebekan pun harus dilakukan dengan cara hati-hati, bekerja dengan taktik yang sangat halus, karena memang ada pengecohan medan, ada pengenalan medan, keterlibatan aparat, oknum, yang jelas semua saling menjerat, mengecoh agar terjadi sesuatu bangkai dan menjadi target kita semua, di mana yang bersangkutan seolah-olah menjadi korban terzalimi, padahal dia adalah rolling door. Dia ada rolling door. Dia yang membuka dan menutup pintu. Kalau dia buka, maka perkara tetap sesam buka pintu, maka jika dia tutup, maka sesam tutup pintu, karena punya peran. Tentu jika banyak sekali orang-orang yang melakukan trip, melakukan hal-hal demikian yang menjual kehormatan dan kasih sayang palsu demi untuk sesuap nasi atau bertahan hidup, tentunya secara umum tidak ada kaitannya dengan citra. Jadi itu ada risiko yang pasti kita semua sendiri mungkin bisa saja menghindari konflik horizontal, yang tentu itu sangat tidak produktif, dan orang yang pernah bersama dan mengasuh bersama saya anggap sebagai saudara, karena mungkin itu adalah jenis keprihatinan kita di dalam penyadaran orang, penentuan barang dan bentuknya dalam esensi persoalan, antara kasus itu jadikan berkas, barter kasus, atau bahkan agar perkara itu aqua bisa digelar dan diselesaikan dengan cara hukum ataupun dengan kekeluargaan. Yang pasti sampai dengan kapanpun keran kasus ini akan saya buka dan saya ilikan terus, saya telusuri terus siapa otak dalam kasus penculikan perampasan yang dilakukan kepada saya, kepada istri saya, anak saya, dan hal ini mohon untuk dikondisikan. Mungkin untuk sekedar mengimbangi, menghabisi karir mereka, para guru-guru, itu saya bisa lebih kejam dari kalian. Lihat saja, saya akan lakukan opsi kemasyarakatan untuk menggugat siapapun, lembaga apapun, asal berusaha. Saya cuma membuka tangan, cukup merekomendasikan dan mendelegasikan saja. Risiko ganti rugi tanggungan polis dan hal lainnya yang tentunya itu mencurigakan, dalam arti bahwa selama ini
terlalu banyak yang ikut turut campur dalam kasus ini. Itu yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasama yang baik, saya sampaikan terima kasih.